Inter Milan, wakil ketiga Italia di babak perempat final Liga Champions 2023 setelah AC Milan dan Napoli, meraih kemenangan penting di Estadio da Luz, kandang Benfica. Ini pertandingan sulit karena di babak penyisihan grup, Benfica berhasil mengalahkan Juventus 4-3 dan bermain imbang 1-1 di kandang melawan PSG. Belum lagi merayakan kemenangan 5-1 melawan Brugge di babak 16 besar. Menghadapi tim muda energik seperti Benfica dengan formasi 4-2-3-1, Inter tetap bertahan dengan sistem 3-5-2 dengan bek sayap Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. Kunci Nerazzurri di laga itu adalah kekuatan lini tengah Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Pertandingan baru berlangsung 9 menit saat Inter Milan mendapatkan peluang pertama via Edin Dzeko. Ex-penyerang Manchester City itu menanduk umpan silang Federico Di Marco dari tengah kotak penalti. Bola masih gagal menemui sasaran dan hanya mengarah ke sisi kiri gawang Odysseas Vlachodimos. Benfica memiliki peluang emas di menit ke-15. Federico Di Marco melakukan kesalahan antisipasi atas umpan silang Alex Grimaldo, sehingga bola liar mengarah Rafa Silva. Kiper Onana beruntung bisa menyelamatkan tembakan keras Silva. Serangan Benfica berlanjut. Rapuhnya pertahanan Inter menghadapi Benfica membuat kekacauan di depan kotak penalti. Joao Mario mencoba menembak pada menit ke-19, tetapi gagal. Inter kesulitan menemukan celah di pertahanan Benfica. Di penghujung menit ke-25, Francesco Acerbi mencoba peruntungannya dengan tendangan jarak jauh, namun masih agak tinggi di atas gawang. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Inter kembali mendapat peluang di menit ke-40 saat Benfica kehilangan bola di lini tengah. Di Marco overlap di sebelah kiri. Namun, umpan silang mendatarnya tidak terjangkau ke salah satu rekannya yang menunggu di kotak penalti. Hingga akhir babak pertama, tak terlalu banyak peluang emas yang tercipta. Meski Benfica berhasil melakukan 4 tembakan, mereka hanya berhasil mencatatkan 1 tembakan on target. Setelah menahan imbang Benfica di babak pertama, Inter mendapatkan gol pembuka di menit ke-53. Barella menyambut umpan silang Alessandro Bastoni melewati kiper tuan rumah Odysseas Vlachodimos. Bola masuk, skor 0-1 untuk keunggulan Inter. Pada menit ke-57, terjadi kemelut di depan gawang Inter. Itu dimulai dengan Joao Mario yang melakukan umpan silang ke kerumunan di depan gawang Inter. Ketiga pemain Benfica yang berdiri di sana sama sekali gagal menendang bola dari jarak dekat. Inter kembali mendapat peluang emas di menit ke-66. Henrikh Mkhitaryan memulai serangan balik cepat setelah mendapatkan umpan terobosan ke area penalti. Tendangan kaki kirinya berhasil mengeksekusi dengan baik namun Vlachodimos mampu menutup ruang tembak itu. Peluang emas Benfica kembali datang pada menit ke-73. Grimaldo, yang datang dari kiri, menerima bola muntah hasil umpan silang yang tidak sempurna. Tendangan setengah volinya masih melebar dari gawang Inter. Lagi-lagi, pada menit ke-78, ada peluang serangan balik. Kali ini, Gosens melepaskan umpan silang ke tiang jauh yang disambar oleh Denzel Dumfries. Vlachodimos memblokir tembakan pertama, setelah itu pemain belakang menghentikan tembakan keduanya. Upaya Benfica selalu menemui jalan buntu. Sebaliknya, Inter berhasil mencetak gol lagi. Pada menit ke-81, Joao Mario melakukan handball di area penalti. Wasit awalnya tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Namun, intervensi VAR membuat Inter mendapatkan tendangan 12 pas.
Romelu Lukaku, bertindak sebagai algojo, memperlebar jarak menjadi 0-2. Inter memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai semifinal UCL dengan selisih masif 2 gol. Sebaliknya, Benfica harus menang dengan selisih 3 gol di Giuseppe Meazza pekan depan. Ini hampir tidak mungkin terjadi. Manchester City pesta gol di Stadion Etihad saat menjamu Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023, Rabu 12 April. Tim berjuluk The Citizens mengalahkan pasukan Thomas Tuchel 3-0. Meski menguasai 54% penguasaan bola, Bayern terlihat tidak efektif dan lebih sering menjadi sasaran serangan berbahaya Manchester City. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that. Manchester City menekan sejak awal pertandingan dan baru berhasil menciptakan peluang di menit ke-22. Usai menerima bola dari Jack Grealish, Erling Haaland melepaskan tembakan datar kaki kiri dari luar kotak penalti. Namun, tembakan Haaland langsung mengenai pelukan kiper Bayern Munich Yann Sommer. Bayern mengancam 4 menit kemudian. Tendangan rendah Jamal Musiala berhasil diblok oleh Ruben Dias. Manchester City yang terus menekan Bayern akhirnya berhasil membobol gawang tim tamu pada menit ke-27 berkat gol Rodri. Rodri yang bebas berdiri dari luar area kotak penalti kemudian dengan nyaman melepaskan tembakan yang tak bisa diselamatkan Sommer. Tembakan Rodri juga terlihat bagus karena arah bola melengkung dan mempersulit Yann Sommer. Setelah menang 1-0, Manchester City masih terus menekan Bayern. Tim tuan rumah hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-34. Tendangan Ilkay Gundogan ke dalam kotak penalti masih membentur kaki Yann Sommer. Bayern Munich mendapat peluang di menit ke-45 melalui Leroy Sané. Namun, tembakan jarak jauh kaki kiri Sané masih meleset tipis sisi kanan gawang Manchester City. Namun, Bayern tetap gagal menciptakan gol. Keunggulan 1-0 Manchester City atas Bayern bertahan hingga akhir babak pertama. Bayern terlihat menyerang di awal babak kedua. Tembakan terukur Leroy Sané pada menit ke-46 membuat Ederson terbang menyelamatkan gawangnya. Leroy Sané kembali menguji ketangguhan Ederson Moraes pada menit ke-49. Tendangan kaki kiri rendah Sané dari area penalti langsung meluncur ke gawang Manchester City. Ederson kembali menggunakan tangan kirinya untuk menahan bola masuk di gawangnya. Manchester City menggempur Bayern di menit ke-57 oleh Nathan Ake. Namun, Yann Sommer berhasil menggagalkan tembakan kaki kiri Ake dari dalam area penalti. Manchester City masih berusaha menekan Bayern. Tentu saja, Bayern berusaha bangkit dan mengejar ketinggalan 1 gol. Namun bukannya mengejar, Bayern kembali kebobolan. Kali ini gawang Yann Sommer dibobol oleh Bernardo Silva. Bernardo Silva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-70 usai meneruskan umpan dari Haaland. The Citizen mencetak gol ketiga pada menit ke-77.
Erling Haaland memanfaatkan sundulan John Stones dari area penalti dan menyambar bola dengan sepakan kaki kanannya. Manchester City memimpin 3-0. Keunggulan 3-0 Manchester City tetap utuh sampai wasit Spanyol Jesus Gil Manzano memberi tanda akhir pertandingan. 1 gol ke gawang Bayern Munich membuat Erling Haaland mencetak rekor. Haaland mencetak 45 gol di semua kompetisi pada musim 2022 hingga 2023. Rekor ini menjadikan Haaland sebagai pemain Premier League dengan gol terbanyak dalam satu musim. The jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead.